Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Langsung saja untuk menghemat waktu, karena untuk pengenalan materi sudah pada kemarin ta'aruf materi. Kita langsung mulai, tapi sebelumnya kita tawasul kepada para pendahulu. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat pada akhirah. Hadiatan hadiah naqatim ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'i akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatillahil muqarrabin, khususan di hadrati sultanil awliya Sayyidina Syamsul Qadir Jilani, tumila hadrati qutbi jami'il maqam wal ghasil azam sultanil awliya Sayyidina Syabul Hasan Ali Asyadili, tumila hadrati awliya itisah, tumila hadrati arba'atil aimah, tumila hadrati qura'i sabah, wa ila hadrati awliya'i wa ulama'i hadil qaryah, wa ila hadrati mu'assisi hadil madrasah wa usulihim wa furu'ihim, wa ila hadrati mu'allifi hadal kitab Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Inna Allah yali darajatin fil jannah wa yanfa'una min barakati makaramatim asrarim anwarim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharaini amin. Rahim. Ini yang kita baca itu muqaddimahnya mantek. Sebagaimana pertemuan hari kemarin, yaitu ma'ani, saya juga kebetulan pas posisi harus menyampaikan muqaddimah. Di sini juga menyampaikan muqaddimah. Muqaddimahnya nadomnya itu sama seperti kitab balaghah, pakai bahar rojas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah. Alladzi qad akhraja, kang temen wis ngetokake sapa alladzi. Alladzi qad akhraja, kang temen wis ngetokake sapa alladzi nata ijal fikri ing pira-pira buahe pikiran li arbabil hijah maring pira-pira wong kang duweni akal. Wahatta lan ngilangi sapa alladzi anhum sangka arbabil hijah min sama'il akli sangka langite akal, min sama'il akli sangka langite akal, kulla hijabin ing saben-saben hijab. Hijab niku tutup nggih.
min sahabil jahli sangka mendunge kebodohan. Min sahabil jahli sangka mendunge kebodohan hatta badat sehingga bertela. Hatta badat sehingga bertela lahum kedue arbabul hijah sumusul ma'rifati apa ma'rifat kang diserupake pira-pira srengenge. Sumusul ma'rifati apa ma'rifat kang diserupake pira-pira srengenge. Ro'au padha ningali utawa mirsani sapa arbabul hijah mukhaddaratiha ing pira-pira perkara rumite ma'rifah. Mukhaddaratiha ing pira-pira perkara rumite ma'rifah. Nah mukhaddarah niku manane sing asli wong wedok perawan sing napa iku dipingit. Nah itu kan rumit ya, prosesnya rumit untuk bisa kenalan. Nah niki serumit pelajaran mantek. Mungkasyifatan hale kebuka, mungkasyifatan hale kebuka. Di pada pembukaan beliau Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menyampaikan puji kepada Allah yang telah mengeluarkan buah pikiran kepada orang-orang yang memiliki akal. Jadi yang punya buah pikiran hanya orang yang mempunyai akal. Jadi hewan ya tidak bisa memiliki buah pikiran. Jadi sepandai apapun, secerdas apapun, itu semuanya yang mengeluarkan buah pikiran adalah Allah. Jadi jangan sampai ketika kita punya punya ide yang cemerlang atau penemuan yang hebat, terus kita mengaku-ngaku oh itu dari saya. Itu karena semuanya itu dari Allah. Allah mudah saja ketika mau mengambil apa yang sudah diberikan. Nah, sekelas profesor tinggal diputus urat saraf otaknya saja langsung sudah tidak bisa apa-apa. Ini termasuk sesuatu yang harus kita pahami, sehingga ketika kita mempunyai kelebihan dalam hal keilmuan, maka jangan sampai kita menganggap itu adalah hasil jerih payah kita. Dan Allah juga telah menghilangkan atau menyingkap setiap tabir penutup, yakni kabut kebodohan dari langit akal. Ketika musannaf yaitu Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini mengibaratkan, mengandaikan akal kita itu seperti langit. Seperti langit begitu luasnya tanpa ujung. Jadi akal manusia memang luas sehingga bisa menemukan ini. Bahkan memori-memori yang masuk dalam akal pikiran kita itu berjuta-juta, mungkin berjuta-juta, gak hanya tera ya di atasnya. Memori kecil kita ketemu dengan teman kita, oh iku dhisik kancaku TK, itu sebuah bukti kalau kita itu sebenarnya sudah menyimpan banyak hal, tapi kita yang kesulitan untuk mengambilnya. Nah, akal kita ibarat langit yang di situ, langit itu kan ada mataharinya yang bisa menyinari. Kalau ketutupan, tertutup oleh kabut atau mendung, ya itu akhirnya gelap sehingga tidak bisa mengetahui oh ini baik, ini buruk, ini kasar, ini halus. Nah, itu sama seperti gelapnya kabut. Makanya ada dawuh al ilmu nurun wal jahlu dzulamun. Ilmu adalah padang, sinar yang terang,
sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Nah, ketika Allah menghilangkan atau menyingkap tabir itu, sehingga menjadi terang matahari pengetahuan bagi mereka yang akhirnya mereka dapat melihat setiap permasalahan rumit terurai dengan jelas. Nah, jadi ini pembukaannya. Kiai Musonef sudah menyinggung tentang akal, di mana yang menjadi objek ilmu mantek itu adalah akal. Jadi bukan bahasa tapi akal. Nahmadu jalla alal in'ami binikmatil imani wal islami. Nahmadu muji sapa kita ingsun Allah. Nahmadu muji sapa ingsun Allahu ing Nahmadu muji sapa kita ing Allah. Nahmadu muji sapa kita ing Allah jalla wa agung sapa Allah alal in'ami ing atase oleh paring nikmat. Alal in'ami ing atase oleh paring nikmat binikmatil imani kelawan nikmat iman wal islami lan Islam. Kami muji kepada Allah zat yang maha agung atas segala nikmat, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang paling berharga, itu nikmat iman, nikmat Islam. Karena orang yang mempunyai iman ini bisa merasakan kenikmatan tidak hanya di dunia, tapi bisa besok di akhirat. Kalau orang yang tidak punya iman, kenikmatan yang dia rasakan di dunia ini tidak bisa mereka rasakan besok di akhirat. Lah, yang kita puji siapa itu? Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Man yaitu zat khassa kang paring keistimewaan sapa man na ing kita bi khairi man kelawan sak bagus-baguse wong qad ursila kang temen wis den utus sapa man wa khairi man lan sak bagus-baguse wong haza kang merkole sapa man al maqamati ing pira-pira kedudukan al ula kang luhur. Dialah zat yang telah memberi keistimewaan kepada kita dengan manusia terbaik yang terutus dan sebaik-baik manusia yang mendapat derajat tinggi. Jadi Allah itu memberi keistimewaan kepada kita, yaitu kita umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat sebelumnya itu memang paling unggul adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi keunggulan atau keistimewaan umatnya Nabi Muhammad itu bukan dari umatnya, tapi karena dipimpin oleh orang yang istimewa. Ya, ibaratnya kalau bahasa orang Jawa itu keramat gandul. Jadi keistimewaan kita selaku umat Nabi Muhammad itu ya mergo gandul Kanjeng Nabi. Nah, karena Nabi ini khairiman qad ursila, Rasul yang terbaik di antara Rasul yang lain. Mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi itu yang Rasul terbaik adalah Kanjeng Nabi. Wa khairu man hazal maqamatil ula, manusia yang mendapat derajat tinggi. Lah, siapa itu Muhammadin rupane Sayyidina Muhammad sayyidi kulli muktafa kang dadi bendorone saben-saben wong kang dinut Al-Arabi kang bangsa Arab, Al-Hashimi kang bangsa Bani Hashim, Al-Mustafa kang den pilih. Itu Kanjeng Nabi Muhammad pemimpin orang-orang yang jadi keturunan Bani Hashim dan manusia pilihan. Jadi pujiannya ini dua kali. Jadi alhamdu dengan nahmadu. Ini saking rasa syukurnya beliau Syekh Abdurrahman Akhdari dalam memuji itu sampai dua kali, memakai kalimat jumlah ismiyah alhamdu dan jumlah fi'liyah nahmadu, sama-sama memuji. Ya, karena saking bersyukurnya kepada Allah.
Terus selanjutnya seperti biasa ketika memulai kitab di samping memulai dengan hamdalah, beliau juga melanjutkan dengan sholawat. Shalla alaihi Allahumma damal khija yakhudu min bahril ma'anil ujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Nah, ini untuk mukaddimah. Kalau waktunya hanya sebentar, ini saya kira nggak cukup. Jadi nanti kalau pengen melengkapi makna, insya Allah nanti akan dikirim sebagaimana mapel kemarin, mapel ma'ani, akan saya kirim link YouTube, nanti bisa memaknai, bisa dipause, bisa direview, nah, sehingga maknanya bisa santai, tidak harus tergesa-gesa dan bisa dapat banyak. Nah, ini karena kita mengejar materi, nah, karena kesempatan bertemu itu sangat sedikit. Nah, ini langsung saya baca, tidak saya maknai, tapi saya baca terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi sallallahu alaihi wa sallam hijaya khudu min baril ma'anil jajah. Sholawat ini disampaikan kepada Nabi selama akal pikiran itu menyelami permasalahan-permasalahan rumit dari makna-makna yang luas yang diibaratkan seperti lautan. Sholawat tidak hanya kepada Nabi tapi kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sahabat-sahabat yang dawil huda, sahabat yang mempunyai petunjuk, man syubbihu bi anjumin fil ittida, yaitu para sahabat yang diibaratkan seperti bintang-bintang dalam memberi petunjuk. Jadi sahabat itu pernah diibaratkan oleh Nabi ashabi kan nujum. Jadi sama-sama bisa memberi petunjuk. Bintang-bintang apakah memang betul bisa memberi petunjuk, sehingga bisa diibaratkan atau dianalogkan kepada para sahabat? Bisa. Tapi bintang ini jangan punya anggapan bintang-bintang yang ada di koran-koran itu, ya, bintang Aries, terus apa, Saturnus, kok Saturnus bintang Aries, nah apa iya, Libra, Pisces, gitu. Jangan sampai punya kalau bintang itu memberi petunjuk. Jangan sampai menikah dengan orang yang Sagittarius. Nah, itu misal itu apa, tidak benar. Kalau orang dulu menggunakan bintang sebagai petunjuk itu ketika berlayar, itu pakai rasi bintang. Nah, rasi bintang. Nah, di laut itu tidak sama, tidak mudah, 1 meter. Kita tidak tahu angkat. Ada masjid, Bisa dilihat sudah di tengah, mana yang utara dari yang ada. GPS Pak, juga kalau
Nabi saat itu memberikan analog sebagaimana kondisi pada zaman Nabi. Bintang-bintang memberi petunjuk, mau ke utara, oh saya harus mengikuti arah rasi bintang itu. Oh, mau ke selatan, oh saya harus mengikuti arah itu. Sahabat-sahabat pun demikian. Kamu bi'ayyihim iktadaitum kepada sahabat manapun kamu mengikuti, maka kamu dapat petunjuk. Sahabat itu banyak, karakternya juga ada yang seperti sahabat Sayyidina Umar yang karakternya tegas, ada yang Abu Bakar lemah lembut, penyabar, ada yang seperti cerdas. Ya. Nah, ini bi'ayyihim iktadaitum. Kalau kamu kaya, oh ada contohnya Sayyidina Utsman. Oh kamu, wah aku rabi bebas. Nah, ada contohnya Sayyidina Ali. Bagaimana menyikapi bi'ayyihim iktadaitum kepada siapapun dari sahabat kamu mengikuti, maka kamu dapat petunjuk. Nah, di setelah alhamdulillah sholawat, kita mau nahwu lisani. Kalau ilmu nahwu itu kan arahnya kepada bahasa ya, bahasa bagaimana kita bicara pakai bahasa Arab dengan benar, rafa, nasab, jernya, tarkib-tarkibnya itu untuk yang nahwu. Kalau mantek, jadi nahwu itu lebih pada lisan atau bahasa, tapi kalau mantek itu lebih kepada pikiran, pikiran yang berasal dari hati. Makanya fayak simur afkara an goyil khata wa an daqiqil fami yakshiful gitu. Maka mantek ini fungsinya itu menjaga pikiran dari terpeleset kesalahan, terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kalau disengaja itu ya apa, malah lebih sulit biasanya. Kadang kan orang merasa bahwa dia itu sudah benar, pemikiran saya sudah benar, sehingga saking ngototnya, dan ternyata pemikirannya salah. Nah ini mantek merupakan metode berpikir, metodologi berpikir yang sistematis, sehingga nanti hasil dari berpikirnya itu sesuai dengan kesalahan membuka penutup pemahaman yang rumit-rumit, yang detail-detail yang rumit-rumit ini nanti bisa dipecahkan melalui ilmu mantek. Ilmu mantek itu bisa masuk kepada semua jenis mata pelajaran ya. Makanya di sini kita diajak fahaka min usuli qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Nah, kita nggak usah langsung belajar mantek yang besar-besar, kita baca dulu, kita kumpulkan dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, dan dari kaidah itu, dari dasar-dasar ilmu mantek kita bisa faedah-faedah. Kitab ini wasamaitu bisulamil munawraqi yurqabi sama ilmil mantiki. Kitab ini saya namakan dengan kitab Sulamul Munawraq, yang dengan ini berharap agar bisa menjadi tangga untuk naik kepada sama ilmu mantiki, ilmu mantek yang diibaratkan seperti langit. Nah, langit itu kan luas. Di akhir mukaddimah beliau mengakhiri dengan doa, wallahu arju ayyakuna khalisan liwajhil karimi laisa khalisan wa ayyakuna nafi'an lil muttaqi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Hanya kepada Allah saya berharap semoga kitab ini bisa menjadi kitab yang murni atau ikhlas karena Allah, di betul-betul ikhlas, sehingga sampai sekarang nggak ada tuntutan royalti kepada orang yang memperbanyak.
kitab-kitab kuno itu nggak ada royalti untuk Imam Ghazali, royalti ya Syekh Al-Bajuri nggak ada. Nah, kalau sekarang kan ada karya sedikit diplagiat sedikit saja klaim langsung. Ini betul-betul ikhlas karena Allah. Jika memang ada kemanfaatan silahkan diambil. Itu liwajil karim melasa kolisan, dan kitab ini juga tidak ada kekurangan sedikit apa. Tapi pasti hasil karya manusia. Wa yakuna nafi'an lil mutadi, dan kitab ini semoga bermanfaat bagi para pemula. Nah, niki anak-anak ini termasuk pemula karena sebelumnya memang belum pernah belajar. Wa yakuna nafi'an lil mutadi. Dan dengan ini bi ila mutawwalatiyah tadi bisa menuju kepada kitab-kitab yang lebih besar atau kitab-kitab yang lebih panjang pembahasannya. Nah, saya kira mukadimahnya dulu, nanti untuk berikutnya bisa kita lanjutkan pada hukum-hukum belajar dan dasar ilmu dasar dari ilmu. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Irham. Demikian pelajaran mantek terkait mukadimah dan penjelasan awal tentang ilmu mantek. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kelas 9. Saya persilakan. Dari operator ada yang bertanya, dari chat mungkin. Mboten enten. Karena tidak ada, mungkin ada penutup dari Pak Irham, saya silakan. Iya, untuk materi saya yaitu ilmu mantek, ini tugasnya sama seperti Ma'ani hari kemarin, yaitu memaknai kitab, memaknai kitab dari link yang nanti akan dibagikan di grup, terus dimaknai di kitabnya. Nah, besok ketika sudah tatap muka nanti akan saya periksa satu persatu makna, kelengkapan maknanya. Terus dan tugas yang kedua sama seperti materi-materi yang lain, mapel-mapel yang lain, yaitu mengisi pilihan ganda yang dibagikan oleh tim melalui Google Form. Ya. Ya, terima kasih. Demikian pelajaran mantek, dan perlu anak-anak kelas 9 ingat ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama memaknai kitabnya sesuai nanti link yang dibagikan di grup WA, dan juga dikerjakan tugasnya, soalnya dikerjakan dengan benar, jangan sampai ada yang salah. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, nanti kita akan berdoa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.